yaitu adalah takwa. Setelah takwa, yaitu adalah perempuan yang solihah. Perempuan solihah, yaitu adalah perempuan yang ketika suami makanya ketika seumpama kita punya anak, kemudian kita sekolahkan, atau kemudian kita masukkan anak ini ke dalam pesantren, dan ternyata anak ini masih nakal. Nah, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu misalkan, jangan mudah menyalahkan sekolahannya, jangan mudah menyalahkan pondoknya. Harus bercermin pada diri sendiri. Jangan-jangan sebetulnya anak ini berperilaku buruk karena ada tetesan-tetesan darah yang juga buruk dari kedua orang tuanya. Jadi banyak faktor seorang anak yang berperilaku buruk. Tapi yang jelas apabila ibunya sudah berperilaku baik atau memiliki etika yang baik, kemungkinannya anaknya pun akan memiliki etika yang baik. Kemudian gini ya, sebelum kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, ada peringatan begini. Dalam kita mencari jodoh ataupun menikahi seorang perempuan, ada baiknya kita mendengarkan pernyataan dari beliau Nabi, yakni man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa dhullan. Barang siapa menikahi perempuan karena perempuan itu memiliki kemuliaan, maka orang tersebut tidak akan diberi tambahan kecuali tambahan yang hina oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita menikahi seorang si A misalkan, karena si A ini adalah orang mulia, maka oleh Yang Maha Kuasa kita balasannya tidak diberi kemuliaan juga, melainkan akan dibalas dengan kehinaan. Makanya hati-hati. Kemudian waman tazawwajaha limaliha lam yazidhu illa faqran, dan seorang lelaki menikahi perempuan karena alasan perempuan itu adalah perempuan yang memiliki harta kekayaan, maka oleh Yang Maha Kuasa lelaki tersebut tidak akan ditambahkan kecuali akan bertambah fakir. Jadi kalau saya dengar dari beberapa curhatan kawan-kawan di zaman dahulu, mereka itu sering mengatakan begini. Jadi mudah mengucapkan seperti ini. Saya akan menikah dengan seorang perempuan, yang penting perempuannya kaya, yang penting perempuannya anaknya DPR, yang penting perempuannya anaknya kiai. Ada yang beranggapan seperti itu. Awas loh, sehingga ketika nanti tambah hina, sehingga nanti tambah sulit kehidupannya, tambah melarat, jangan salahkan siapa. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan siapa, salahkan diri kita sendiri. Dan barang siapa menikahi seorang perempuan karena perempuan itu memiliki pangkat yang tinggi, maka balasannya tidak akan ditambahkan lelaki itu kecuali akan tambah rendah. Karena ceweknya ibu kades misalkan, kemudian dinikahi, awas pangkatnya lelaki itu akan tambah rendah. Makanya hati-hati. Malah berbeda Pak ya, enggak setara. Tidak akan setara. Jangankan sampai di atasnya, setara pun kemungkinannya itu kecil. Terus bagaimana yang baik? Yang baik itu adalah wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyaghudda basarahu wa yuhsina farjahu wa yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Yang terbaik adalah ketika kita hendak menikahi perempuan, nikahilah karena alasan supaya kita lebih menjaga pada pandangan kita, supaya kita lebih menjaga pada kemaluan kita, supaya kita bisa menyambung ikatan keluarga dengan orang lain. Dan orang yang berniat seperti itu dalam menikahi perempuan, maka lelaki ini akan diberi barokah
oleh Yang Maha Kuasa, sekaligus si perempuan itu juga akan diberi barokah. Si laki-laki menambah keberkahan pada perempuan, si perempuan akan menambah keberkahan pada si laki-laki. Menurut Pak Dalang, kriteria perempuan yang soleha ini seperti apa? Kriteria. Dulu pas saya di pondok ada Bahsul Masail itu kan, membahas masalah kriteria perempuan yang solihah, dan pembahasan itu terasa sangat rumit, terasa sangat sulit, karena tidak ada batasan-batasan yang sangat jelas. Perempuan solihah adalah yang perempuan, kemudian tidak boleh laki-laki, misalnya nggak ada seperti itu. Semuanya masih mengambang, sehingga pengarang Fathul Mu'in pun mengatakan bahwa perempuan solihah itu sama seperti merpati atau merpati kalau tidak salah, sama seperti burung merpati yang dahinya berwarna putih. Mana ada merpati yang seperti Langka itu? Langka kan. Oleh karena itu barangkali saya cuma menerka-nerka berdasarkan hadis yang ditampilkan oleh Sayyid Al-Maliki ini. Hadis itu berbunyi begini: Mastafada al-mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin solihah. Ini cuma saya menerka-nerka, barangkali ini yang disebutkan atau yang dimaksudkan dengan perempuan yang solihah. Nabi mengatakan begini, ada hal yang paling bermanfaat untuk seseorang yang mukmin, yaitu adalah takwa. Setelah takwa, yaitu adalah perempuan yang solihah. Perempuan solihah yaitu adalah perempuan yang ketika suami menyuruh, maka si perempuan akan taat. Dan ketika si suami memandang istrinya, maka si istri ini dari pandangan itu akan melahirkan rasa senang di dalam hati. Kemudian ketika si lelaki ini berkata kasar pada si istri ataupun mengumpat pada si istri, maka si istri cukup mengelus dada, bersabar maksudnya, mudah memaafkan. Dan ketika si suami pergi dari rumah bepergian, maka si istri mampu menjaga dirinya, harga dirinya, dan juga mampu menjaga harta suaminya. Barangkali ini yang disebut dengan perempuan yang solihah, dan saya juga tidak menafikan kriteria-kriteria yang lain. Hanya saja saya lebih fokus ke kitab yang ada di depan saya ini. Kalau kita balik, lantas bagaimana cowok yang soleh? Dan dari tadi kita kan membahas masalah perempuan aja kan. Barangkali begini, termasuk dari salah satu kriteria perempuan yang soleh berdasarkan hadis ini, yaitu adalah laki-laki laki-laki yang soleh, yaitu adalah laki-laki yang selalu berusaha supaya istrinya ini menjadi istri yang solihah. Berusaha supaya bagaimana istrinya ketika disuruh, istrinya ini akan taat. Secara umum, berarti laki-laki yang sadar bahwa dirinya adalah seorang imam, memimpin istrinya dengan baik. Kalau istri melakukan kesalahan, tidak cepat-cepat mengambil keputusan yang kasar, dihadapi dengan hati yang tentram. Sama seperti seorang kepala desa misalkan, apabila warganya melakukan suatu kesalahan, apa iya Pak Kades ini langsung memenjarakan warganya tersebut? Kan tidak. Diberi peringatan dulu dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang lain daripada seorang lelaki yang soleh berdasarkan hadis ini kebalikannya, yaitu adalah apabila si istri memandang suaminya, maka pandangan itu melahirkan rasa senang di dalam hati si istri. Satu hal yang harus dicatat, harus digarisbawahi, bahwa rasa senang ketika memandang istri ataupun rasa senang ketika memandang suami tidak harus selamanya beralasan karena suaminya
ganteng atau karena istrinya itu cantik. Sudah, itu saja dulu. Untuk yang lainnya menyusul. Daripada saya diunjuk rasa kan nanti kan. Menurut Bapak tadi istri yang solehah akan mengikuti kehendak suaminya. Ini ada baik buruknya nggak? Maksudnya kalau suaminya buruk, bila mana diikutin, ini masih dikatakan solehah. Tetap dikatakan solehah. Dikatakan solehah. Tetap dikatakan solehah. Lantas perempuan ini bolehkah untuk memilih pasangannya, Pak? Dalam masalah memilih, perempuan ini diperbolehkan tidak? Boleh. Kita merujuk ke lagi-lagi kitab yang ada di depan saya ini, bahwa perempuan itu memiliki sifat hurriyah, artinya memiliki sifat kebebasan untuk memilih, dan tidak boleh bagi orang tua untuk memaksa anaknya supaya menikah dengan si A ataupun si B. Baik anaknya masih perawan atau anaknya sudah janda. Kalau semisal di kemudian hari muncul satu pertanyaan, misalkan, lantas apa artinya hakul ijbar untuk seorang wali kalau pada akhirnya tidak diperbolehkan untuk memaksa? Kita harus paham sebagai orang tua loh ya. Sebagai orang tua kita harus memahami bahwa ijbar itu diperbolehkan pun ada syaratnya. Salah satu syaratnya, seorang wali boleh untuk memaksa anak untuk menikah dengan si A ataupun si B, yaitu adalah apabila antara anak dan si wali tidak ada permusuhan. Kalau sampai melahirkan permusuhan, pemaksaan itu loh ya, maka nantinya akan berakibat pada akad nikahnya. Bisa jadi akad nikahnya tidak sah ataupun batal. Misalkan saya punya anak, si Vera misalkan, Vera saya paksa untuk menikah dengan si A, sementara si Vera itu tidak mau. Sampai pada akhirnya si Vera ini muncul amarah dan terjadilah permusuhan atau pertengkaran antara saya dan Vera misalkan. Tetapi saya terus saja memaksa dan saya nikahkan. Ini gak sah loh ini. Kalau tidak sah, zina enggak? Kenapa tidak sah, Pak? Ya itu memang syaratnya ijbar kok. Tapi kan kadang perempuan itu yang dia malu untuk mengungkapkan, aslinya nggak mau cuman karena paksaan, Pak, dari orang tuanya ya kan. Akhirnya pasrah dengan keadaan menikah dengan seseorang yang menikah dengan si A dalam keadaan terpaksa. Ini nikahnya tetap sah ya, Pak? Apa mungkin tidak? Ya setelah ini berarti. Setelah ini tidak boleh malu berarti. Setelah mengerti penjelasan yang saya sampaikan, yang saya utarakan ini, bagi kaum perempuan, kalian tidak usah malu. Kalian kalau misalkan tidak mau, katakan apa yang ada di dalam hati kalian sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebelum ada kata broken home. Iya, sebelum ada kata broken home. Kemudian Sayyid Al-Maliki juga mengatakan bahwa pernikahan terjadi akibat adanya pemaksaan, maka akan lebih banyak mendapatkan bala, akan banyak mendapatkan cobaan, akan banyak mendapatkan rintangan-rintangan. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus pikir-pikir untuk memaksa anaknya menikah dengan si A ataupun si B. Harus pikir-pikir, kalau memang anaknya tidak mau, tidak usah dipaksa. Belum tentu itu merupakan kebahagiaan untuk anak itu ya. Lah iya, yang menjalani hidup itu siapa? Misalkan saya memaksa Vera untuk menikah dengan si Zaid. Pertanyaannya, selain hal yang telah saya sebutkan tadi, pertanyaannya, yang mau menjalani kehidupan saya atau si Vera? Paham ya? Beliau sendiri sudah menegaskan bahwa pernikahan hasil
pemaksaan akan banyak mengalami rintangan, akan banyak mengalami cobaan. Lah orang tua yang memaksa anaknya supaya menikah itu apa nggak kasihan sama anaknya? Kalau pada akhirnya si anak mendapatkan rintangan ataupun si anak mendapatkan cobaan, kasihan nggak? Coba dicek lagi di kitab-kitab syarah. Jangan cuman mengandalkan kitab matan bahwa seorang wali boleh untuk memaksa ataupun mengijbar anaknya, lantas kemudian semena-mena. Dilihat lagi syarahnya sebelum semuanya terjadi.